Kenapa Tuhan menyebut kita itu domba sedangkan dia anak domba? Dia tidak sedang mau tes ombak gitu. Berhasil nggak ini? Ya gitu ya. Domba itu mudah tersesat. Terkadang mengikuti yang lain meskipun itu sampai ke jurang. Karena domba itu ikut-ikutan bahwa ini adalah gambaran kita, gambaran manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ngeri ya? Orang Kristen itu ngeri loh. Pakai salib, anting-antingnya salib, kalungnya salib, ya, bahkan tindikannya semua salib. Periksa dulu itu salib siapa yang dipakai. Kenapa? Karena kita domba, sifat kita itu domba, karakter kita itu domba. Kita butuh gembala. Bukan Tuhan yang mendengar suara kita. Tuhan itu mengenal dombanya, dan dombanya mendengar suara gembalanya. Itu yang benar. Jangan dibalik-balik. Domba itu mendengar dan mengikuti gembalanya. Pengikut Kristus mendengar, meneladani, dan hidup sesuai kehendak. Enggak usah mimpi suaramu didengar sama Tuhan. Enggak usah mimpi. Kita yang dengar suara Tuhan, bukan Tuhan yang dengar suara kita. Puji Tuhan. Wah, ini udah mau Natal, bukan semakin semangat malah jadi lemes ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita kembali berjumpa. Ya, kita tidak pernah berhenti dan henti-hentinya ya untuk menjumpai Tuhan kita, datang untuk menghampiri Dia, bertemu dengan kasih kemurahannya. Ya, sepanjang minggu kita sudah menikmati kemurahannya, dan mari kita perkuat, memperkokoh lagi iman kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita langsung saja kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ke 14. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14. Kita baca secara bersamaan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara, Bapak Ibu saudaraku sekalian, tentang domba. Ya, domba. Ketika Bapak Ibu saudaraku berpikir tentang domba, lalu apa yang teringat dalam benak kita? Ya. Pasti banyak hal akan teringat tentang domba. Lalu kita mulai berpikir domba itu adalah Tuhan Yesus. Domba itu, wah, binatangnya imut, manis gitu ya. Ya, domba itu kulitnya bisa dipergunakan dan segala macam. Lalu pernahkah terpikirkan bagi kita sejenak alasan Tuhan menyebut kita domba sedangkan Dia anak domba? Ya. Pernahkah kita terpikir sejenak saja, kenapa Tuhan menyebut kita itu domba sedangkan Dia anak domba?
Yuk, yang belum pernah terpikir, yuk berpikir yuk. Kenapa kita disebut Tuhan dalam ayat ini adalah domba? Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, domba itu ya sebenarnya kalau digambarkan adalah Yesus sendiri. Bukan. Karena Yesus disebut anak domba. Tetapi Yesus menyebut kita dalam Yohanes pasal 10 ini adalah domba. Dia gembalanya dan kita adalah domba-dombanya yang digembalakan oleh Yesus sendiri. Nah, maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan berbicara malam hari ini alasannya kenapa sampai Yesus dalam ayat ini menyebut kita sebagai domba. Sehingga kita nanti akan paham, oh ini toh alasan Yesus itu menyebut kita sebagai domba. Bukan alasan, bukan kebetulan Yesus itu menyebut kita sebagai domba. Kalau kita melihat konteksnya bahwa ini perumpamaan tentang Yesus sebagai gembala yang baik dan dari domba-dombanya. Lalu Yesus itu sebagai gembala yang sejati, masuk melalui pintu yang benar, yaitu melalui dirinya sendiri. Ya. Dan mengenal domba-dombanya yang adalah orang-orang percaya, kita, orang beriman. Lalu dia memanggil mereka dengan nama mereka, menuntun mereka keluar dari kandang. Dan mereka mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Dan gembala yang baik, ini bahkan bersedia mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Jadi konteks yang sedang Yesus bicarakan di sini adalah perumpamaan yang sedang dia bicarakan adalah bagaimana seorang gembala yang sejati bertindak dan bagaimana domba yang sejati juga bertindak. Ya. Bagaimana gembala yang sejati bertindak dan bagaimana domba yang sejati bertindak. Jadi ada dua sisi yang sedang Yesus bicarakan di sini bahwa bagaimana seorang gembala dan bagaimana juga seekor domba. Maka domba tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa gembala. Dan gembala tidak akan berarti apa-apa tanpa domba. Ya. Gembala tidak akan disebut gembala tanpa domba. Dan domba tidak akan disebut domba kalau tidak ada gembalanya. Ya. Nah, inilah konteks yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Mengapa orang beriman disebut domba? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus itu kalau memberikan satu perumpamaan, itu bukan asal-asalan. Dia tidak sedang mau tes ombak gitu. Berhasil nggak ini? Ya gitu ya. Berhasil nggak ini perumpamaan? Tapi ini bukan asal-asalan. Yesus itu sudah memikirkan dengan matang bahwa perumpamaan ini akan menjadi perumpamaan yang akan menyentuh umatnya, menyentuh para pengikutnya. Maka sebenarnya dalam konteks ini, dalam perumpamaan ini, kenapa Yesus menyebut kita sebagai domba, sebenarnya itu adalah perumpamaan yang jujur, dan juga sebenarnya bahwa kenapa Yesus mengatakan kita sebagai domba itu adalah sebenarnya itu menyakitkan. Yesus sedang jujur terhadap pengikut-pengikutnya bahwa kamu domba. Dan ini pengakuan yang jujur, dan sebenarnya kalau kita memikirkan dan kalau kita nanti melihat ke depannya bahwa ini perumpamaan yang menyakitkan bagi kita. Sehingga Yesus tidak mengatakan kamu adalah singa, kamu adalah raja wali. Enggak. Yesus tidak mengatakan itu, karena kalau diberikan perumpamaan seperti singa dan raja wali, nggak cocok. Jadi tidak cocok bagi orang Kristen, maka Yesus memberikan perumpamaan yang cocok, binatang yang cocok untuk menggambarkan
orang percaya untuk menggambarkan orang yang mengikut Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan melihat satu persatu. Mengapa sih orang beriman itu disebut domba? Yang pertama, domba itu mudah tersesat. Bingung. Domba itu suka ikut-ikutan, tak punya arah. Bahkan domba itu terkadang mengikuti yang lain meskipun itu sampai ke jurang. Contoh konkretnya di dalam Alkitab adalah ketika 100 domba dan 1 tersesat. Kenapa? Karena domba itu ikut-ikutan. Domba itu ikut-ikutan. Jadi domba itu tidak punya arah, mudah tersesat, mudah terbawa arus. Domba itu adalah binatang yang sukanya bingung, nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau buat apa. Maka sebenarnya ketika domba itu adalah binatang yang mudah tersesat dan bingung, sebenarnya ini adalah gambaran orang Kristen, gambaran orang percaya. Kenapa? Orang Kristen itu, orang percaya itu, pengikut Kristus itu sebenarnya nggak punya arah pada awalnya. Dia nggak punya arah, suka ikut-ikutan, ya, bingung, mengikuti permainan dunia, sehingga berakhir tersesat dengan dosa, sehingga menjauh dari Tuhan. Ya. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa dari mulanya kita ini, kita nggak bisa memilih siapa itu Tuhan. Nggak bisa. Karena kenapa? Kita sudah terjatuh, kita sudah tersesat, kita sudah terjerembab. Dan nggak ada hak kita untuk memilih. Kita tidak punya hak untuk memilih siapa Tuhanku dan siapa yang kusembah. Enggak. Karena kita sudah putus hubungan antara manusia dengan Allah. Maka dari mulanya inilah gambaran manusia. Inilah gambaran manusia bahwa manusia itu udah nggak punya arah, sudah tersesat, sudah terjatuh di dalam dosa, sehingga hidupnya menjauh dari Tuhan. Rey, seperti di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6. Apa yang dia tuliskan di sana? Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Inilah yang membuktikan bahwa manusia itu tersesat, mudah tersesat. Ayat 6. Aduh, lama ini. Dia sering baca Alkitab begini. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti iya. Karena domba itu mudah tersesat. Jadi Yesus sedang menggambarkan bahwa kita itu seperti domba, udah tersesat. Kita nggak punya pilihan. Bahkan kita nggak bisa memilih siapa itu Tuhan. Nggak bisa. Kalau teman-teman membaca buku Tulip, di situ sudah jelas dituliskan bahwa manusia itu pada mulanya ketika ia tersesat jatuh ke dalam dosa, dia nggak punya hak sama sekali untuk memilih siapa Tuhan. Maka ketika Yesus datang ke dalam dunia, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Karena kita nggak punya hak untuk memilih. Karena harusnya kita itu binasa. Ya. Maka Yesaya pasal 53 ayat 6 dia mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, nggak punya arah, bingung. Kenapa bisa tersesat? Karena ikut-ikutan. Karena sukanya ikut-ikutan, temannya merokok, dia merokok. Temannya minum alkohol. Temannya ke jurang, dia ke jurang. Sehingga pada akhirnya apa? Jatuh. Terjerembab. Sehingga susah bangkitnya. Udah susah bangkitnya. Kalau sudah jatuh, ini susah bangkitnya. Sekali kau coba rokok, susah kau lepas dari sana.
Sekali kau coba alkohol, susah kau lepas dari sana. Sekali engkau berzina, susah engkau lepas dari sana. Sekali engkau narkoba, susah engkau akan lepas dari sana. Maka jangan coba-coba, jangan seperti domba yang mudah tersesat. Maka Yesus mengatakan, akulah gembala, kamu adalah domba. Dan ini adalah pengakuan jujur dari Yesus. Dia tidak secara gamblang mengatakan, tetapi dia mengatakan, kau domba, aku gembala. Kenapa? Karena kalau tidak ada gembala, kau akan terus tersesat. Maka terkadang kita menyesatkan diri sendiri. Suka ikut-ikutan, tidak punya arah, tidak punya tujuan hidup. Sehingga kita mulai bertanya, gua hidup karena apa? Gua ini hidup, ya, ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Lanjut. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah ini. Kita sekalian tersesat seperti domba. Masing-masing, udah masing-masing. Kalau udah masing-masing ini gimana? Ya, egoisnya ada di situ, nggak mau tahu, nggak peduli, bodoh amat sama orang lain. Ah ini, makanya kenapa Yesus mengatakan, kamulah domba. Aku gembala, kau yang domba. Itu ya. Masih ada? Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita ini domba yang sudah tersesat, mengambil jalannya sendiri, tetapi oleh karena inisiatifnya Tuhan, dia mengambil semuanya itu. Dia menjadikan dirinya sebagai gembala atas domba yang tersesat itu. Maka satu perumpamaan ketika 100 domba, 99 tidak tersesat dan 1 tersesat, itulah kita. Itulah kamu dan saya yang tersesat itu. Maka Yesus dengan tegas lagi mengatakan di sini, akulah gembala dan kamu adalah domba. Ya. Masihkah kita mengikuti permainan dunia ini? Masihkah kita tidak punya arah setelah Yesus? Setelah kita hidup di dalam Yesus, setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Masihkah kita bertanya, who am I? Siapa aku? Ya. Kalau kita masih bertanya seperti itu, yuk periksa yuk diri kita. Kalau kita masih punya pertanyaan yang seperti itu. Mengapa orang beriman disebut itu domba? Yang kedua, domba tidak bisa bertahan tanpa gembala. Domba itu tidak bisa bertahan tanpa gembala, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Saat domba jatuh tergeletak, domba tidak bisa bangun sendiri. Dan dia akan tergeletak sampai mati. Ketika domba itu jatuh, tergeletak, domba itu tidak akan bisa bangun. Dia itu bukan kambing. Kalau kambing bisa. Tapi kalau domba, makanya ketika di dalam Yesaya itu dikatakan, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kenapa? Karena domba itu nggak melawan, beda domba di Indonesia. Ini Yesus sedang berbicara domba di Palestina. Jadi ketika Yesaya berbicara dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, karena domba itu nggak melawan. Ya. Dan domba itu mudah dijatuhkan. Dan kalau dia sudah jatuh, udah selesai. Dibiarkan aja juga sampai seperti itu, tanpa diangkat, nggak dibantu bangunnya, dia itu akan seperti itu sampai mati. Maka itulah domba. Ya.
Maka ketika Yesus berbicara seperti ini, bahwa ini adalah gambaran kita, gambaran manusia yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Oleh karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut. Kalau tidak ada yang membangunkan kita dari kejatuhan itu, maka kita akan tergeletak terus sampai mati. Sampai maut menjemput. Maka ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala kamu domba-domba," artinya apa? Aku sudah membangunkan engkau dari kematian dosamu. Harusnya engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Harusnya engkau tidak bisa bangun. Itulah sifatmu. Makanya kau itu seperti domba. Ya. Kamu itu seperti domba. Maka kamu domba ini butuh gembala. Maka domba ketika jatuh tergeletak, dia itu nggak bisa bangun. Harus ada yang membantu. Maka ketika kita terjatuh dalam dosa, harusnya maut yang menjemput kita, harusnya kita binasa. Yesus datang membangunkan kita, mengangkat kita, sehingga Yesus mengambil peran menjadi gembala dari domba itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi orang Kristen ini nggak usah belagu. Kadang-kadang tuh orang Kristen kalau sudah diselamatkan belagu. Merasa sih dia sudah bisa, merasa dia sudah oke. Apalagi kalau udah merasa seperti ini, oh saya udah dibaptis, saya udah berdosa, saya udah menerima Kristus. Enggak. Ingat, dosa itu adalah hutang. Ya. Kalau kita tetap hidup dalam dosa, kita tetap berjalan di dalam dosa, keselamatan kita tidak hilang, tidak. Tetapi kalau engkau tetap hidup di dalam dosa itu, kau nggak selamat. Karena engkau yang membinasakan dirimu sendiri. Ya. Hutang dosa itu tidak bisa dibayar dengan berhenti berdosa. Karena hutang itu harus dibayar. Apakah dengan berhenti berhutang maka hutang jadi lunas? Tidak. Maka meskipun engkau berhenti berdosa, bukan berarti hutang dosamu lunas. Jadi jangan merasa, oh aku udah bertobat. Enggak bisa. Aku udah bertobat, enggak melakukan dosa lagi. Enggak bisa. Dosamu harus dibayar. Dan dosamu harus engkau bayar. Karena bukan berarti engkau bertobat dan tidak melakukan dosa lagi, maka dosamu lunas. Enggak. Engkau butuh sesuatu untuk melunasi dan menebus dosa itu. Jadi jangan merasa sudah dibaptis, sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sudah ditenggelamkan di dalam air, lalu merasa, wow, aku sudah berhenti berdosa. Ingat, itu harus dibayar. Ya. Coba baca Matius pasal 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kesalahan di sana, bersalah di sana, atau kesalahan di sana, itu bahasa aslinya adalah opelema. Opelema itu adalah hutang. Makanya di dalam bahasa Inggris dikatakan adalah and forgiveness as our debts. Lalu as we forgive our debtors. Artinya apa? Hutang. Ya. Kalau hutang itu tidak dibayar, maka yang menagihnya siapa?
Makanya dikatakan di situ debt collector. Tahu kan debt collector, penagih hutang. Artinya, meskipun engkau berhenti berdosa, bukan berarti maka engkau bisa dikatakan sudah selamat. Enggak. Itu hutang harus dibayar. Jadi jangan pernah merasa Bapak Ibu sudah terima Yesus Kristus, sudah dibaptis, lalu engkau kembali hidup di dalam dosa seperti hidupmu semula. Oh, kata Pak Pendeta PR, yang penting kita percaya, yang penting sudah dibaptis, udah selesai kita terima Yesus, maka kita selamat. Tapi kalau kau terus hidup di dalam dosa itu hutang. Hutangmu yang sebelumnya sudah lunas karena sudah dicuci, sudah disucikan di dalam air penyucian, yaitu baptisan. Tetapi berikutnya ketika engkau melakukan dosa, itu hutang yang harus engkau bayar. Penjudi kembali ke penjudi, alkoholik kembali kepada alkoholik, pezina kembali kepada pezina. Ya. Bukan berarti kita menjadi kebal karena sudah dibaptis. Enggak. Engkau jatuh kembali tuh. Dan ingat, engkau akan susah bangun. Dan siapa yang akan membangunkan engkau dari sana? Engkau butuh Yesus. Engkau butuh Tuhan. Karena engkau tidak bisa bangun sendiri, karena engkau domba. Ya. Jadi jangan coba-coba kalau sudah terima Yesus, udah selesai. Enggak usah macam-macam lagi. Enggak usah nyoba-nyoba lagi. Udah berhenti, udah terima Yesus, udah. Kenapa? Ketika engkau terima Yesus, hutang sudah lunas. Ya, sama seperti dalam firman dikatakan bahwa hutang kita itu dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darah yang suci. Maka ketika kita dibaptis, masuk ke dalam baptisan itu, maka semua hutang dosa kita lunas. Tetapi yang berikutnya, itu dibutuhkan lagi tuh. Ya. Jangan sampai keselamatan yang kita peroleh melalui baptisan itu justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, jangan sampai, wah ini masalah, ini keselamatan membawa kepada kebinasaan. Engkau sudah selamat, tetapi keselamatanmu engkau mengarahkannya kepada kebinasaan. Oh, aku udah selamat, aku udah terima Yesus Kristus. Ya bebas dong. Yang penting kan kata PPR pengampunan. Yang penting kan kalau udah buat dosa hari ini, berdoa nanti malam. Tetapi kalau dosa yang sama engkau lakukan, itu artinya engkau sedang mempermainkan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, kita ini domba. Ketika terjatuh, kita nggak bisa bangun. Maka kalau kamu sudah dibangunkan, kalau kita sudah diangkat, kalau kita sudah diangkat dari maut itu, jangan coba-coba lagi untuk jatuh. Tetapi mari kita pergunakan keselamatan kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mengapa orang beriman dikatakan itu sebagai domba? Domba itu tidak bisa membawa beban. Dia tidak seperti keledai. Dia tidak seperti kuda. Dia tidak seperti kerbau yang di lehernya bisa ditaruh kuk. Tapi domba itu tidak bisa membawa beban. Bahkan ketika bulunya semakin bertumbuh lebat dan menutupi tubuhnya, itu tinggal tunggu tanggal matinya. Bahkan membawa beban rambutnya sendiri pun dia tidak mampu, apalagi kalau ditambah beban di atas punggungnya. Jadi domba itu tidak bisa membawa beban. Karena kenapa? Ya, karena domba itu binatang lemah, binatang yang suka takut. Binatang itu penakut, domba itu penakut, domba itu suka gelisah. Ya.
Jadi pada dasarnya domba itu adalah binatang yang lemah. Maka pada dasarnya orang Kristen itu adalah lemah. Makanya Yesus memberikan satu gambaran kepada kita domba ini. Domba itu tidak bisa membawa beban. Makanya banyak orang Kristen yang keluar dari kekristenan. Karena dia nggak mampu membawa beban. Ekspektasinya menjadi Kristen, pengikut Kristus itu terlalu tinggi. Dia merasa kalau udah di dalam Kristen itu bahagia, nggak susah, nggak sulit. Anda justru kalau kita benar-benar memahami kekristenan, hidup dalam kekristenan, maka sebenarnya implementasi dari iman kita mengikut Kristus itu adalah kesulitan, kesusahan, keresahan. Bukan kebahagiaan. Saya sering mengatakan kebahagiaan kita itu adalah surga, bukan dunia ini. Yesus sendiri yang mengatakan kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Maka ketika Yesus mengatakan, menggambarkan kita sebagai domba, maka sebenarnya dia mengatakan, kau itu nggak bisa membawa beban berat. Nggak bisa kau bawa beban berat. Apalagi kau itu suka khawatir. Kamu itu suka takut, aduh hari ini mau makan apa. Makanya ketika Yesus mengatakan, kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini, kesusahan besok. Udah biarkan kesusahan besok mah. Kenapa sampai keluar itu? Ini karena domba itu nggak kuat, lemah, penakut. Dia mungkin bisa hidup hari ini, tapi belum tentu besok. Mungkin saja dia diterkam serigala, mungkin saja besok dia diterkam oleh singa. Dan itu yang ditakutin oleh domba setiap hari. Jadi, domba tanpa gembala hanya kemungkinannya kematian. Domba tanpa gembala kemungkinannya adalah mati. Maka ketika domba itu tidak punya gembala, maka domba itu terkocar-kacir. Tetapi Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi terkadang ketika kebenaran itu menghajar kita, dombanya keluar, takut, lemah, khawatir. Ya. Ketika kebenaran mulai menghampiri kita, akhirnya ketika kebenaran mulai menghantam kita, maka implementasi dari ketakutan dan kekhawatiran kita mulai keluar dari gereja, mulai tersinggung, mulai tidak enak lagi, mulai tersinggung dengan pimpinan jemaatnya, mulai tersinggung dengan guru jemaat, mulai tersinggung dengan pendeta jemaat, mulai tersinggung dengan ibu gembala, mulai tersinggung dengan ibu pendeta. Maka semuanya jadi tersinggung. Karena kenapa? Memang domba, bukan singa. Kalau singa ditantang, apa yang dilakukan singa? Mengaum. Raja Wali kalau ditantang, apa yang dilakukan Raja Wali? Diterkam. Tapi kalau domba ditantang, maka kita itu domba. Makanya jangan belagu, jangan sombong. Oh, udah Kristen, udah selamat. Itu namanya belagu. Karena kita masih membutuhkan Yesus. Karena setiap hari hidup kita, kadang kita masih suka jatuh. Kadang kita masih suka lupa siapa kita, ya enggak? Buktinya apa, Pak? Oh, kamu lihat aja buktinya kalau di jalan. Itu bukti paling sederhana. Kadang kita lupa. Kadang pun saya lupa kalau di jalan itu kalau saya pendeta. Ya. Kalau lagi di mobil, wah. Ya. Kadang pun kita lupa kalau di jalanan siapa kita. Ya, saya nggak perlu menjelaskan itulah kalau di jalanan yang lawan arah dan siapa saja nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Kita lupa siapa diri kita.
Padahal kita pelayan Tuhan, kita pendeta. Kita lupa siapa diri kita. Ya wajar. Karena kenapa? Kita domba. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang belagu. Dia merasa udah selamat, jadi bebas melakukan apa saja di dunia ini. Lawan arah nggak apa-apa. Biar cepat. Emangnya bedanya apa? Toh juga di jalan yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya berdua dengan istri pagi-pagi, saya setiap hari nganter istri itu. Ada cewek bawa motor. Ya, ada cewek bawa motor. Dia pakai jaket. Di belakang jaketnya itu tertulis Mazmur 23. Ya. Tahu ya kalau PGM itu, jalan PGM, kami dari sana itu, orang kalau kita mau ke jalan sebelah Suzuki itu kan kita harus belok kiri dulu, baru putar balik. Enggak. Dia belok kanan, motong. Tapi jaketnya apa? Mazmur 23. Apa isi Mazmur 23? Tuhan adalah iya, dia percaya. Nanti kalau dia ditabrak ketika lawan arah, dia percaya dengan Mazmur itu. Tuhan adalah gembalaku. Goblok. Nah, kita lupa siapa diri kita. Lalu saya cerita ke istri, tuh lihat tuh, jaketnya sih Mazmur 23, tapi lawan arah. Kita merasa kenapa? Oh, saya udah selamat, saya udah terima Yesus. Jadi bebas dong. Kalaupun saya mati hari ini pasti masuk surga. Tolong ya. Nggak usah dipakai kata-kata itu. Ya. Dulu waktu kemarin Pak Korwil datang ke sini, dia naik mobil saya, dia nggak pakai safe belt, pakai safe belt. Di sini pakai safe belt juga. Bercanda nih orang. Naik mobil saya harus pakai safe belt, nggak boleh enggak. Ya, meskipun hanya nyebrang sampai ke Alfamidi harus pakai safe belt. Ya, karena yang mengatur hidup kita adalah aturan. Kalau kita nggak patuh dengan aturan yang sudah terlihat, mau jadi apa kita? Ya, ya wajar, karena kita domba. Ya, kadang kami berbincang-bincang dengan istri di rumah, kapan nanti Piniel kita kasih kendaraan? Wah, itu kan. Ya kalau udah kuliah lah, udah punya KTP, udah punya SIM. Sebelum nggak punya itu nggak boleh. Tapi belajar motor boleh. Tapi kalau bawa untuk pribadi nggak boleh. Ya tapi kan masa kita antar-antarin terus? Ya kita bertanggung jawab atas anak kita sendiri. Kita bertanggung jawab. Ngapain kita punya anak kalau nggak punya tanggung jawab? Anak itu nggak minta dilahirkan. Kita yang mau dia untuk dilahirkan. Jadi bertanggung jawablah untuk keselamatannya sendiri. Kadang orang mengatakan, Pak, di dalam Alkitab nggak ada aturan memakai helm. Ada. Ada. Baca Alkitab dengan benar. Orang yang mengatakan itu adalah orang yang nggak benar baca Alkitab. Pak, di dalam Alkitab nggak ada dilarang merokok. Ada. Kitanya aja yang nggak jeli melihat itu. Ya. Jadi hanya aturan-aturan sederhana aja, kita nggak mampu. Bahkan aturan itu kita anggap sebagai beban. Coba, aturan yang mengatur hidup kita, kita jadikan sebagai beban. Yesus mengatakan, pakailah ketopong. Dalam bahasa Inggrisnya itu helm. Lalu di mana Alkitab nggak berbicara helm? Helm itu gunanya apa? Untuk polisi, Pak, menghindari polisi. Helm itu gunanya keselamatan. Ketopong di dalam firman Tuhan itu dikatakan untuk keselamatan. Lah, aturan yang terlihat aja kita tidak mampu, ngapain kita baca Alkitab kalau gitu? Hal yang sesederhana itu saja kita tidak mampu.
Ya wajar, kita domba. Makanya Yesus mengatakan, kamu butuh gembala. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau buat satu kesimpulan di nomor 3 ini. Orang yang sering melanggar aturan, dia nggak butuh gembala. Ingat ya itu ya. Seseorang yang selalu melanggar aturan, sebenarnya orang ini tidak butuh gembala. Harusnya Yesus sebagai gembala kita, maka kita patuh aturan Tuhan itu, bukan aturan kita. Tapi terkadang aturan kita lah yang kita mau agar Tuhan itu patuh. Kita mau Tuhan itu patuh aturan kita, bukan kita yang patuh aturan Tuhan. Ngeri ya? Orang Kristen itu ngeri loh. Ya, pakai salib, anting-antingnya salib, kalungnya salib. Ya, bahkan tindikannya semua salib. Nggak tahu salib mana yang dipakai. Karena di Golgota itu ada 3 salib. Dia pakai salib Yesus atau salib orang berdosa. Nah itu, jadi nggak usah bangga dengan tato salib, pakai anting salib, pakai kalung salib. Periksa dulu itu salib siapa yang dipakai. Ya. Yang berikut. Domba itu mudah puas dengan yang buruk. Domba itu mudah puas dengan yang buruk. Coba lihat Bapak Ibu ya. Domba itu bisa minum di kubangan meskipun tidak jauh dari sana terdapat air bersih, karena domba itu tidak tahu mana yang terbaik. Jadi domba itu nggak punya standar mana yang buruk, mana yang baik. Yang penting ini air diminum, meskipun itu kubangan diminum. Ya, ada air bersih diminum juga, ada kubangan diminum juga. Pada dasarnya manusia itu seperti itu, nggak bisa, dia nggak punya standar mana yang baik, mana yang buruk. Pada awalnya itu manusia seperti itu. Ya, manusia itu terlalu puas. Dia terlalu puas dengan dunia sehingga tak tahu mana yang terbaik. Maka ketika Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, tubuhmu adalah persembahannya baik dan sempurna. Kenapa sampai ada ayat itu? Karena kita tidak pernah tahu, ini hidup saya sempurna, ini hidup saya ini persembahan yang sempurna atau tidak. Kenapa? Karena kita domba, sifat kita itu domba, karakter kita itu domba. Kadang kita hidup dalam dosa, kadang kita hidup di dalam Tuhan. Bahkan yang mengerikannya orang Kristen ini, dia bisa hidup di dunia, di dua dunia. Bisa hidup dalam gelap, bisa hidup di dalam terang. Ya. Dalam waktu yang sama dia bisa mengatakan my Lord, my Savior. Tapi dalam waktu yang sama juga dia melakukan kejahatan. Itu ngeri loh itu. Maka domba itu cepat puas. Padahal sebenarnya orang Kristen itu jangan pernah cepat puas. Ya. Domba tidak mampu melawan dari serangan binatang buas. Ya, domba itu nggak mampu. Jadi kalau ada serigala, udah pasrah sudah. Itu pasrah udah. Kalau ada singa, pasrah udah. Dia nggak mampu melawan, dia nggak bisa taekwondo, nggak bisa karate dia nggak bisa muay thai. Ketika serigala datang, yang jurus muay thai-nya udah di atas sabuk hitam, habislah dia. Habis. Ya. Meskipun begitu, ya, domba punya gembala yang membela. Sama halnya seperti Daud yang melawan singa. Gembala sejati adalah yang rela berkorban. Ya, apa yang dilakukan Daud ketika dia melawan singa? Ya.
Itu karena domba-dombanya mau diterkam. Tetapi Daud dengan gagah berani melawan singa itu. Ya. Ini merupakan gambaran manusia yang lemah, tidak memiliki kemampuan melawan serangan dunia ini. Tuhan Yesus sang gembala yang akan menghalau semuanya jika memang manusia berharap kepadanya. Ya. Kita itu sebenarnya nggak mampu melawan dunia ini, nggak mampu. Nggak mampu. Kita terlalu sibuk dengan filsafat dunia ini. Kita terlalu sibuk dengan motivasi-motivasi dunia ini. Kita nggak mampu. Bahkan yang mengerikannya adalah kita menciptakan Tuhan sendiri. Ya. Kita menciptakan Tuhan sendiri. Kita menciptakan kultus. Ya. Makanya sampai ada pendeta terkenal di Indonesia ini, dia sampai mengatakan bahwa keselamatan ada di luar Kristus. Ya. Bahkan dia mengatakan dengan berbuat baik kita bisa selamat. Only. Dia berani mengatakan itu. Bahkan orang kalau tidak percaya kepada Kristus, dengan berbuat baik saja dia bisa selamat. Nggak mampu kita. Sampai hari ini dia menjadi kultus bagi gereja dan sinode tersebut. Kita menciptakan Tuhan sendiri atas diri kita. Ya. Domba tidak mampu melawan, lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya ini kita diterkam. Iblis itu menerkam kita. Tetapi Yesus datang sebagai gembala, menghalau iblis itu agar dia tidak menguasai kehidupan kita. Ngeri ya? Ya. Kalau kita memikirkan kenapa Yesus mengatakan kita adalah sebagai domba, kita sebagai domba. Yang keenam, domba mendengarkan suara gembala. Ya. Tapi yang bagusnya domba ini, hanya suara gembalanya lah yang dia dengar. Meskipun orang lain, ada gembala yang lain memanggil dia nggak datang. Dia sangat peka dengan suara gembalanya. Peka banget dengan suara gembalanya. Ya, seorang gembala mengenal dombanya dan dombanya mengikutinya kemanapun gembala membawa mereka pergi. Hanya kepada gembalanya si domba ini ikut. Dia nggak akan ikut gembala yang lain. Ya. Gambaran yang tepat adalah jika kehidupan orang Kristen adalah benar, pengikut Kristus, harusnya mereka mendengar suaranya dan panggilannya, bukan malah sebaliknya, karena tidak ada domba yang melawan. Ya, tidak ada domba yang melawan, tetapi domba itu tersesat. Tidak ada domba yang melawan, tetapi domba itu tersesat. Ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita ini domba, kita ini pengikut Kristus, dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Karena domba itu tidak melawan, tapi dia tersesat. Makanya banyak orang Kristen itu tersesat dan tidak punya kemampuan untuk melawan. Siapa orang Kristen yang bisa melawan? Gak ada. Tetapi yang ada itu adalah tersesat. Orang Kristen itu banyak tersesat. Karena kenapa? Mereka terlalu menghidupi kehidupan domba. Mereka yang gak butuh gembala yang membawa mereka keluar dari kandang, menuntun mereka ke air yang tenang, menuntun mereka ke rumput yang hijau. Malah di dalam Yesaya tadi, Yesaya pasal 53 ayat 6 itu, kita sudah mencari jalan sendiri. Itulah domba. Bayangkan Bapak Ibu, 6 hal ini adalah karakter domba. Dan inilah kita. Inilah kita. Dan kita adalah domba yang sebenarnya. Kita butuh gembala. Ya. Kitalah yang mendengar suara gembala.
bukan suara domba yang didengar oleh gembala. Ini kebalik hari ini. Ini kebalik hari ini. Kita mau agar Tuhan mendengar suara kita. Kok jadi kebalik? Harusnya itu kita yang mendengar suara Tuhan. Bukan Tuhan yang mendengar suara kita. Tuhan itu mengenal dombanya. Dan dombanya mendengar suara gembalanya. Itu yang benar. Jangan dibalik-balik. Makanya pada akhirnya ketika kita merasa Tuhan tidak mendengar suara kita, maka kita banyak yang tersesat. Kita banyak yang jatuh. Kita banyak yang gak punya arah. Karena kita mau agar Tuhan mendengar suara kita. Bukan kita yang mendengar suara Tuhan. Ini jangan dibalik. Tuhan mengenal kita, maka kita mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah gembala kita. Puji Tuhan. Di akhir dari pembicaraan kita, bahwa domba itu mendengar dan mengikuti gembalanya. Pengikut Kristus mendengar, meneladani, dan hidup sesuai kehendaknya. Ya, domba mendengar dan mengikuti gembalanya. Ya, dan pengikut Kristus mendengar, meneladani, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini yang benar. Ya, enggak usah mimpi suaramu didengar sama Tuhan. Enggak usah mimpi. Makanya banyak orang berdoa berharap doanya didengar Tuhan. Doa itu gunanya memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bukan untuk didengar Tuhan. Kita yang dengar suara Tuhan, bukan Tuhan yang dengar suara kita. Itu yang benar. Jangan sampai kita tersesat Bapak Ibu, hanya karena gara-gara statement itu. Maka satu lagu yang memberikan kita mungkin kekuatan, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sambil berdiri kita akan bernyanyi, menyanyikan 4 bait dari lagu ini. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini tuntun kami domba
kami